Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, salam sejahtera. Saya Opik Barik Al-Azmi, mahasiswa Unindra semester 5 kelas XA. Ingin menyampaikan gagasan saya dalam usaha yang saya akan kembangkan, yaitu mengenai tentang bisnis model kanvas. Sebelumnya saya ingin menjelaskan latar belakang usaha saya, yaitu tentang makanan dalam bentuk ayam goreng dan pecel lele. Itu sangat familiar lah ya untuk di kalangan kita. Di sini saya ada menu unik sih. Gagasan saya itu jadi makanan tradisional dikemas menjadi makanan ala Japanese food gitu, ala Jepang kayak gitu ya kan. Nah, jadi kenapa saya memikirkan usaha itu, karena di Indonesia itu pecel lele dan ayam goreng termasuk peminatnya sangat banyak dan mengenai semua golongan ya. Nah, apa sih bisnis model kanvas tersebut? Nah, bisnis model kanvas itu adalah sebuah gagasan untuk dilihatkan kepada orang lain, untuk dipresentasikan ke orang lain agar orang lain dapat mendapatkan informasi usaha yang kita gunakan. Bila kita menjelaskan usaha kita, untuk orang lain yang ingin bekerja sama dengan kita atau gabung dengan usaha kita itu dapat merasa terinformasikan apa yang menjadi gagasan kita. Oke, di sini di bisnis model kanvas itu ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan setiap anggotanya atau setiap kriterianya, yaitu diantaranya ada 7 poin ya kurang lebih. Di sini saya sudah merangkum. Diantaranya ada tentang customer segment. Hal tersebut harus diperhatikan ya, agar apa yang kita pasarkan harus jelas customernya siapa nih nanti, untuk sasaran produksinya siapa aja nanti yang akan mengkonsumsi makanan yang kita buat. Nah, di sini saya sudah merinci ya. Di antaranya ada anak muda, ibu rumah tangga, anak kos-kosan, orang yang aktif di media sosial, dan orang yang belanja di Alfamart atau minimarket lainnya ya kan, seperti Indomart. Maaf, bukan iklan. Jadi itu sasaran usaha kita untuk pembeli, nanti calon pembelinya. Baik, yang selanjutnya itu ada kunci aktivitas, yaitu aktivitas utama, yaitu belanja produk, foto produk, packing menarik ya kan, biar orang lain tuh tertarik aja gitu. Terus kasih promo dan pemasaran yang sangat bagus lah ya pemasarannya tuh, untuk kunci aktivitas. Kemudian bahan-bahan sumbernya, itu hal-hal yang tidak bisa dijauhkan dari apa yang kita punya. Key resource, yaitu salah satunya ada SDM, sumber daya manusia. Nah, kita tuh harus perlu ya, kita kan buat makanan tentu memerlukan chef. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua tentang SDM itu ada waiters, karena yang menyajikan makanan itu ya tidak lebih dari gunanya seorang waiters. Kemudian ada alat di sumber key resource ini, yaitu stand buat, kalau bahasa kita mah gerobak. Terus ada alat memasak, ada handphone ya kan, tempat yang strategis. Nah, di sini saya menentukan tempat yang strategis itu biasanya ada di Alfamart atau minimarket yang lainnya ya kan, karena orang yang ke Alfamart atau Indomart atau ke apapun itulah ya, pasti mereka membawa uang. Dan kalau sudah membawa uang, melihat makanan yang unik, yang asik gitu, pasti mereka membeli karena mereka sudah memegang uang ya kan? Jadi itu pasarannya yang tepat sih menurut saya, tepat, marketplace yang tepat. Kemudian di sini ada value proposition. Nah, ini yang penting sih ya. Jadi usaha saya ini merupakan makanan tradisional yang dikemas menjadikan makanan tradisional itu kekinian, yaitu tentang model yang seperti Japanese food, ya kan. Di sini tidak mengesampingkan
bahan baku yaitu ya sambal terasi dan ayam goreng pecel lele ya kan, lalu lalap. Nah di sini kita bermain di sambalnya. Sambal itu bervariasi ya, jadi ada sambal yang enak dan gurih dan manis ya, apapun itulah yang ala Japanese food, dan mengutamakan kebersihan. Pecel lele dan ayam goreng adalah menjadi menu andalan di usaha saya ini. Kemudian sambal yang bervariatif. Nah ini juga nih jadi perhatian para netizen, para pembeli. Harga yang murah, harga enak tapi murah. Nggak harga murah tapi makanan murahan, harganya nggak murahan. Kemudian ada customer relationship, hubungan kepada customer. Kita harus mengelola atau membina aktif di sosial media, di sosial media. Karena zaman sekarang itu tidak bisa dipungkiri, sosial media sangat berpengaruh penting bagi semua sektor, termasuk sektor usaha. Yang kedua, memberikan diskon yang menarik. Tidak bisa dipungkiri, diskon itu jadi magnet yang sangat berpengaruh ya untuk sebuah usaha. Yang ketiga itu postingan yang menarik. Jadi ketika kita membuat makanan, posting di sosial media itu sangat penting lah ya. Kita kemas yang rapi, yang bersih, terus menarik, yang unik. Itu sih yang bikin mata para pembeli itu jadi terpana. Kemudian di sini ada channel. Channel di sini kita mengacu pada sosial media, kepada email, kemudian pemesanan online. Nah, kita di sini menggunakan GoFood dan GrabFood ya kan. Semua orang pasti tahu, orang yang malas gerak ke kedai saya, ke tempat usaha saya, pasti mereka melakukannya melalui GoFood dan GrabFood. Karena itu bisa menjangkau ke semua kalangan. Untuk kunci utama di dalam perkembangan usaha saya itu atau key partnersnya itu ada Gojek, ada Grab, ada GoSend, ada kurir antar aja. Nah, tentu hal ini memerlukan aspek yang paling penting diantaranya adalah biaya modal awal, hasil modal awal, dan tentu komitmen dalam berbisnis. Ya kan? Di sini semua dijelaskan. Target pasar mana yang bagus, tempatnya di mana yang bagus sudah saya jelaskan. Sasaran pembelinya itu siapa saja sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk yang terakhir revenue streams dari hasil jual barang itu kita tentu dong harapannya punya untung yang sepadan, bisa membayar karyawan nanti atau partner kita sama-sama membagi hasilnya. Untuk mengembangkan usahanya tetap lancar, stabil. Jadi begitulah kurang lebihnya bisnis model kanvas yang saya jelaskan ke teman-teman semua. Jadi video ini saya buat tidak menggunakan aplikasi ya, karena memang bagi saya lebih suka menjelaskan melalui lisan begini ya. Kurang lebih dengan saya menjelaskan lisan seperti ini, investor dan klien-klien yang lainnya barangkali tertarik dengan apa yang kita jalankan ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk Bu Ridowati, sukses selalu untuk Ibu atas pekerjaannya. Semoga Ibu tetap bisa sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan salam untuk teman-teman Indra. Semoga COVID cepat pulih dan tetap bisa berkumpul pada semester selanjutnya. Terima kasih Ibu. Cukup sekian dari saya. Baik Barik Alazmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.